Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pratiwi dengan NPM 1822010016. Dan nama saya Laode Syarrabahu dengan NPM 1822011057. Kami dari Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Teknik. Maksud dan tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep sistem tertanam dengan dosen pengampu Muhammad Hibrian Wiwi, Sarjana Teknik Magister Komputer. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sistem otomatis rumah dengan menggunakan 3 sensor. Mungkin 3 sensor itu bisa disebutkan oleh teman saya. Sensor yang pertama itu sensor gerak, dan yang kedua itu sensor suhu, dan yang ketiga itu sensor suara. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja pada proses perangkaian. Ada Arduino Uno, kedua ada papan breadboard, ketiga ada sensor suhu DHT11, ada sensor suara, ada sensor peer atau sensor gerak, ada baterai. Baterai ini untuk pegangannya ketika kita tidak pakai laptop bisa pakai baterai 9 volt. Ada kabel jumper male to male atau female to male. Ada resistor, 2 resistor cukup. Ini untuk mengontrol arus listrik yang masuk pada sensor suhu supaya sensor suhu tidak terbakar. Ada LCD 16x2. Ada relay. Di sini relaynya sudah terpasang dengan lampu 5 watt. Kemarin tidak sempat video pemasangannya, tapi nanti teman-teman cari saja di tutorial di YouTube banyak. Yang terakhir kabel USB. Ini untuk portnya ke laptop. Oke, di sini ada breadboard. Di sini kita sambungkan ke VCC Arduino 5 volt Arduino ke VCC breadboard. VCC pada breadboard itu dia positif, sedangkan GND itu negatif. Ini kita simpan di positif pada VCC. Jadi 5 volt ke VCC pada breadboard. Cari kabel. Nah, ini GND pada Arduino kita simpan di GND breadboard, yaitu di negatif. Kita simpan. Maaf, ini kabelnya pendek sekali. Oke, kita rapikan sedikit. Kita ambil sensor suara. Nah, sensor suara itu kalian teman-teman bisa cari di internet di mana VCC, di mana GND, dan di mana outputnya. Di sini kalau tidak salah outputnya itu di kabel putih yang di ujung. Ini yang sebentar saya pegang ini. Ini disimpan pada analog 0 atau disingkatnya itu di Arduino itu A0. Nah, terus VCC disimpan di VCC pada breadboard
GND disimpan ke GND breadboard. Oke, di sini ada sensor suhu. Sensor suhu itu outputnya ada di tengah. Dia sensor suhu bisa kelihatan di sini ada tanda negatif dan positif. Negatif itu GND, positif itu VCC. Nah, untuk outputnya itu kita pasang dulu. Intinya outputnya itu dia disimpan di digital 2 pada Arduino. Nah, ini kita tarik. Ini kabel yang tengah outputnya. Ini disimpan di digital 2 pada Arduino. Sedangkan VCC disimpan ke 5 volt pada Arduino. 5 volt Arduino itu kan kalau di breadboard dia VCC positif. Nah, sini GND pada sensor suhu disimpan ke GND breadboard. Oke, kita rapikan dulu. Sekarang ini masih cari apa ya, sensor suhu, sensor gerak. Sensor gerak kita lagi cari. Sama kabel-kabelnya, ini kabel jumper. Nah, ini sensor gerak. Sensor gerak ini di tengah itu dia outputnya. Di kiri kanan GND dan VCC. Nah, outputnya ini yang di tengah ini disimpan di digital 3 pada Arduino atau disingkat pada D3 pada pin Arduino. Nanti teman-teman lihat aja di Arduino ini ada tanda digital analog. Sini disimpan di digital 3. Nah, VCC disimpan pada 5 volt Arduino. 5 volt Arduino itu berarti VCC pada breadboard. Ini GND disimpan di negatif. Sekarang kita perbaiki dulu kabelnya. Nah, perbaiki sensornya, perbaiki nanti terlepas. Terus kita cari ini LCD ini di belakang juga ada anunya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri namanya. Kita pasang dulu. SGL itu dia di analog 5 pada Arduino, sedangkan SDA itu di analog 4 pada Arduino. Ini SGL pada analog 5, sedangkan SDA analog 4. VCC dan GND itu seperti biasa positif dan negatif pada breadboard. Kita simpan dulu VCC. Simpan ke negatif GND. Ini disimpan di positif. Dan oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita mau pasang relay. Relay di sini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya sudah sambungkan di lampu 5 watt. Relay juga ini ada VCC, GND sama outputnya. Nah, di sini dia tertulis outputnya itu in-nya itu disimpan di digital 4 pada Arduino. Sedangkan VCC Arduino itu VCC disimpan di 5 volt pada Arduino, yaitu VCC pada breadboard positif. GND Arduino disimpan di GND breadboard yaitu negatif. Nah, di sini kita simpan dulu kabelnya in atau outputnya di di digital 4. Kita simpan, kita perbaiki dulu ya, pindah dulu lampunya supaya kelihatan ya guys di video. Oke, kita simpan. Nah, ini kita simpan di VCC atau 5 volt pada Arduino. Ambil lagi kabel, kita simpan.
Bentar, kita perbaiki dulu kabel-kabelnya guys. Nah, ini simpan di GND pada breadboard, yaitu di negatif. Oke, ini sudah terpasang semua, tinggal di coding saja. Tapi kita rapikan dulu kabel-kabelnya semua. Kita rapikan. Sensor suhunya juga kita rapikan, karena jangan sampai ada kabel yang terlepas. Kita tidak tahu kalau ada kabel yang terlepas, nanti kalau kita coding tidak akan jalan tapi kemungkinan agak error kalau bukan di codingan, di rangkaiannya, karena kabel-kabelnya terlepas. Jadi kita periksa dulu baik-baik. Di sini sambil saya cari kabel USB untuk dicolokkan ke laptop, tapi sini saya mau pasang dulu resistornya supaya nanti ketika diprogramkan itu sensor suhunya tidak melepuh, karena tegangannya itu lebih tinggi. Jadi kita harus kontrol menggunakan resistor. Nanti teman-teman cari saja di internet penempatan resistornya itu seperti apa. Dan di sini saya cari juga di ChatGPT. Kita simpan. Intinya ini di perantaranya output suhu sama VCC kalau nggak salah. Iya, betul. Kita simpan. Sebenarnya bisa 3 resistor. Nah, di sini kita tinggal codingnya ini saya cari juga di ChatGPT. Oke, sudah saya coding dan ini sudah jadi hasil codingan, tinggal saya pasang di rumahnya. Tapi kita tes dulu untuk lampunya nyala atau tidak. Nah, ini saya gerakkan tangan, mati atau tidak. Ternyata mati guys. Oke, nyala lagi karena ada suara. Jadi ini guys, kalau ada suara itu deteksinya 2 detik, sedangkan kalau ada gerakan itu 5 detik. Nah, di sini rumah-rumahnya sudah jadi. Oke. Ini pendeteksinya sensor-sensornya terbaca atau tidak ditampilkan di LCD ini guys. Oke. Ini nanti bisa dilihat saja. Ini rumahnya ini saya buat dari gabus, tapi saya sudah tidak masukkan di video. Soalnya kalau pembuatannya agak lumayan panjang, jadi untuk perangkaiannya saja yang saya masukkan di video ini. Itu lampunya mati karena sensor suhunya deteksi. Mungkin itu saja yang kami bisa jelaskan. Bila ada yang kurang paham, mohon dimengerti, mohon dimaafkan karena kita manusia bukan nabi. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.